Halo teman-teman, ibu bapak yang berbahagia. Kita ketemu lagi pada video ke-10, video CPKB Plus. Ini merupakan video lanjutan daripada video ke-9, yaitu sharing mengenai peralatan. Pada video ke-9, saya telah sharing secara garis besar mengenai peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2019 Jungto, peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 Desember tentang CPKB. Pada video ke-9 saya sudah sharing mengenai pengaruh peralatan terhadap mutu hasil produksi kosmetika, desain dan konstruksi peralatan, instalasi dan penempatan peralatan, serta sistem penunjangnya, pemeliharaan peralatan. Juga mengenai contoh prosedur tetap atau protap kalibrasi atau tera timbangan dalam bentuk PDF, software dokumentasi prosedur tetap kalibrasi atau tera timbangan. Mari kita lanjutkan dengan contoh catatan kalibrasi alat dalam bentuk tidak aktif, contoh catatan kalibrasi atau tera PDF tidak aktif, kemudian juga software dokumentasi catatan kalibrasi alat dalam bentuk aktif, software dokumentasi catatan kalibrasi strip atau tera dalam bentuk aktif. Kemudian juga contoh program pemeliharaan peralatan, software dokumentasi program pemeliharaan peralatan, contoh catatan pemeliharaan peralatan, software dokumentasi catatan pemeliharaan peralatan. Kita aktifkan menu server Avase dan menu server database MySQL pada SAM control panel. Kemudian kita minimize, buka browser, ketik URL CPKB Plus, muncul halaman pertama program CPKB Plus, langsung klik CPKB Plus bagian 1, login. Kita masuk ke CPKB Plus bagian 1, langsung klik peralatan. Kita langsung klik catatan kalibrasi alat. Ini contoh yang terdapat dalam peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Di sini sederhana saja nampaknya. Nama perusahaan, kalibrasi alat, timbangan, misalnya timbangan depth 10 kg. Di sini dilaksanakan sesuai protap nomor tanggal protap. Di sini ada tanggalnya, kapan dilaksanakannya, parameternya apa, misalnya berat, kemudian persyaratannya. Di sini ada interval minimal sekian, maksimal sekian. Minimal di sini 9,990 kg, maksimalnya 10,010 yang dapat ditoleransi. Hasil pengamatan sesuai prosedur, hasilnya 10,00. Memenuhi syarat atau tidak? Ya. Dilaksanakan oleh siapa di sini, namanya, kemudian penilaiannya siapa, catatannya di sini. Kita kembali. Ada catatan kalibrasi atau tera, contoh yang kedua di sini ada. Ini nampaknya lebih sulit ya, lebih rumit. Catatan kalibrasi atau tera ini dari saya cuplik dari peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Di sini
Seperti biasa ada nama perusahaan, catatan kalibrasi, etc. Kemudian kapasitas alatnya ya. Kapasitas alatnya misalnya 30 kg, tanggal digunakannya, nama alat itu apa, nomornya berapa seperti ini, tipe, merek, di ruangan mana alat itu berada untuk produksi ya. Apa gitu ya di sini. Kemudian dilakukan sesuai dengan protap, sebutkan nomor protap, tanggalnya, ini tanggal protap. Anak timbangan di sini, misalnya di sini contohnya standarnya 10,00 kg, batasnya di sini ada minimal berapa, maksimal berapa. Kemudian standarnya 20 kg, minimalnya 19,980, maksimalnya 20,020 kg. Ketiga, timbangan 30,00 kg, minimal 29,970, maksimalnya 30, dan demikian seterusnya. Nah ini tanggal pelaksanaannya di sini semuanya dilaksanakan pada tanggal, contohnya pada tanggal 16 September tahun 2020. Ini anak timbangannya, semuanya dites, dikalibrasi dari 10 kg sampai yang ini ada 70 kg. Kemudian timbangannya, ini hasil timbangannya, ini anak timbangan ini, hasilnya penimbangannya ini, deviasinya dalam bentuk berat, misalnya di sini kilogram, misalnya timbangan 10,00 kg, di sini deviasinya 0,005 kg, atau dalam bentuk persel 0,05%. Memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, iya. Di sini kemudian keterangan tidak ada, perlu diberikan keterangan pelaksanaannya, siapa nama pelaksananya, di sini parafnya. Bagusnya dikasih nama. Ya. Demikian pula misalnya di sini timbangan 20 kg. Hasil penimbangan 19,900 kg. Deviasinya 0,100 kg. Dalam bentuk berat, dalam bentuk persen 0,5%. Di sini hasilnya karena melebihi daripada batas yang ditoleransi seperti apa yang ada di sini, dinyatakan tidak. Nah, ini keterangannya harus diperbaiki, ya. Jadi anak timbangan itu diperbaiki. Nah, demikian, sesudah dilakukan perbaikan, maka dilakukan lagi pengecekan ulang, ya. Jadi dilakukan lagi kalibrasi ulang, sehingga semuanya nanti akan hasilnya adalah memenuhi syarat iya. Jadi, ini ada misalnya 70 kg di sini, di atas ini di setel ulang. Nah, di sini ada keterangan, catat perbaikan yang dilakukan apabila hasil kalibrasi atau tera tidak memenuhi syarat. Lakukan kalibrasi atau tera ulang setelah saat diperbaiki. Ini contoh yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Nah, tadi sudah ada dua contoh. Nah, sekarang saya coba sharing mengenai software dokumentasi kalibrasi alat. Software catatan dokumentasi kalibrasi alat. Seperti biasa, yang saya tampilkan pertama kali adalah list dokumen. Di sini baru ada dokumen saja sebagai contoh. Namanya catatan kalibrasi alat. Ini selalu menunjukkan berapa dokumen dia. Nah, di sini karena nanti kalibrasi itu terus-menerus dilakukan, ya, menurut persyaratan peralatannya masing-masing atau program nanti dalam kalibrasi peralatan, maka di sini kode setiap dokumen dirancang akan berubah secara otomatis. Nah, ini ketahuan misalnya kalau di sini kita mau nambah data, ini akan muncul AKC menambah 1 otomatis. Nah, ini akan kelihatan di sini
dokumennya ini akan berubah kodenya secara otomatis jadi 3. Ini artinya ada 3 dokumen. Nanti kita tinggal mengisi nih untuk input data atau tambah data. Ini tinggal mengisi tambah data ya. Isi saja catatan kalibrasi alat, nama dan kapasitas alat, tulis ketik di sini. Kodenya sudah otomatis muncul dan read only, tidak bisa diubah ya ini. Nggak bisa diubah. Dilaksanakan sesuai protap nomor, ini diketik. Misalnya seperti ini. Ya. Kemudian tanggal protap, diketik misalnya 8 Januari. Dan di sini terus ya, diisi misalnya 12 Januari. Kemudian misalnya parameternya berat misalnya ya, perangkat persyaratannya misalnya dari 0,0 sekian misalnya, hasilnya hasil timbangannya misalnya 10 kg, kemudian memenuhi syarat atau tidak. Hasil timbangannya ya katakanlah ini ini. Nah, misalnya hasil di sini memenuhi toleransi atau tidak. Jadi ini memenuhi toleransi, jadi hasilnya ya tinggal klik. Ini dilaksanakan oleh, katakanlah ini namanya Jufri, ini nama ini penjeliannya, tinggal nanti misalnya Ridwan, terus paraf, catatan di sini langsung dia paraf ya. Ini tinggal diklik. Ini saya tidak simpan karena ini datanya sudah. Oke, kita balik, tidak saya simpan, jadi tetap 2. Nah, kemudian data yang 2 ini bisa kita buka seperti biasa, seperti ini. Nah, ini bisa ini ada pertanyaan Ridwan di sini ya. Ini berarti ada salah Ridwan atau siapa gitu. Ini tinggal kita edit ya. Apa betul Ridwan? Itu misalnya di sini. Kita edit saja, ini ada kesalahan di sini. Ridwan kita hilangkan. Tanda apa namanya? Tanda tanyanya kemudian disimpan. Ini update data berhasil. Berarti kita lihat di sini, lihat kembali di sini. Nah, Ridwan ini tidak lagi ada tanda tanya. Berarti memang sudah terupdate atau terkoreksi. Nah, selain itu, kita dapat mencari nama dan kapasitas alat di sini. Itu barangkali diperlukan, katakanlah nama alat itu kapasitasnya, katakanlah cari nama dan kapasitas alat. Katakanlah kapasitas alat kita tinggal ketik misalnya 20 yang di sini ya. Nanti karena ini datanya baru sedikit, tentu ya kelihatannya cuma 1 muncul. Nah, ini saja yang muncul. Nah, ini kalau ingin divalidasi, ini pelaksana kalibrasi siapa, kepala bagian produksi atau kepala bagian pengawasan mutu di sini. Ya, ini untuk validasi. Baiklah teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita cepat saja kembali kepada selanjutnya, yaitu catatan kalibrasi strik atau tera. Nah, ini datanya ada, saya buat contohnya ada 3. Di sini tulis 3. Di sini juga kodenya dibuat otomatis. Di sini ada 3 dokumen yang kodenya harus berbeda, tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang duplikat. Dalam aturan database terstruktur itu tidak boleh ada data yang nomor kodenya atau ID-nya duplikat. Kalau duplikat berarti itu ada kesalahan dirancang seperti itu. Nah, kita lihat misalnya kita ingin nambah seperti tadi. Ini kan 3. AKC 0003, kemudian kita lihat di sini, dia otomatis akan ada muncul kode dokumen berikutnya adalah 0004. Tinggal isi seperti tadi, seperti ini.
Nah, kalau tadi contohnya itu kan kelihatannya agak rumit ya, berderet-deret seperti itu. Tapi dengan software ini hanya kelihatannya lebih sederhana. Kita tinggal ngetik, ketik ya, kemudian disimpan. Nah, contoh ketikannya misalnya yang sudah diketik ya kita kembali. Nah, ini contohnya agak panjang ya. Ini dokumennya cukup banyak datanya sehingga agak panjang. Nah, misalnya kita buka yang pertama seperti ini. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Jadi tidak lagi seperti tadi berderet-deret seperti itu, tapi satu. Tapi dengan cara begini memang kita lebih mudah mencari sesuatu karena fasilitas daripada software database ini. Nah, kita ingin mencari nama alat misalnya, merek seperti tadi, nama alat atau merek. Di sini ini penting juga ya, alatnya ini sudah dikalibrasi atau tidak. Nah, kita lihat misalnya nama alatnya apa, kita ketik di sini. Katakanlah timbangan apa sajalah karakternya atau pencarian, kata pencariannya, kata kunci pencariannya misalnya timbangan depth seperti ini ya. Depth 03, depth 02, depth 01, 03 aja kita ketik itu sudah depth nomor 03 misalnya. Dia akan dicari oleh sistem. Nah, ini akan muncul ini. Nah, nama dan para pelaksana di sini ada Ruby dan seterusnya di sini. Ya, kita ingin tahu itu misalnya kalibrasi itu dilaksanakan tanggal berapa, 4 tahun berapa, tinggal ngetik kalau tahu tanggal tahun di sini bisa. Kalau misalnya tahun 2021 kita ketik aja kalibrasi yang telah dilaksanakan tahun 2021. Ini pasti muncul tiga-tiganya nih karena dilaksanakan. Ini tiga-tiganya muncul karena dilaksanakan tiga-tiganya pada tahun 2021. Tapi kalau kita balik, kita ingin mencari Januari juga semua. Tapi kalau ingin misalnya 15 Januari, di sini ketik aja 15 Januari. Atau 17 misalnya, 17 Januari. Nah, ini akan muncul. Pada waktu kalibrasi tanggal 15 Januari kalibrasinya, ini tanggal kalibrasi tanggal ini, tanggal digunakannya tanggal 15. Jadi alat itu setelah misalnya sini alat timbangan setelah digunakan tanggal 15 kemudian dikalibrasi lagi tanggal 17 Januari. Apakah memang alat itu sudah akurasinya tinggi atau sudah memenuhi toleransi yang ditetapkan yang berlaku ya. Kita kembali. Kita lanjutkan dengan program pemeliharaan peralatan. Program pemeliharaan peralatan saya cuplik dari Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020 seperti ini. Program pemeliharaan peralatan, nama perusahaan dan seterusnya. Seperti biasa bagian seksi nomor program tanggal berlaku disusun oleh, diperiksa oleh, disetujui oleh, mengganti nomor pada tanggal-tanggal. Tujuan. Program pemeliharaan peralatan tujuannya untuk menyusun standar program pemeliharaan peralatan yang diikuti secara tetap dan teratur agar fungsi alat selalu dalam keadaan siap pakai. 2 ruang lingkup. Program ini berlaku pada peralatan mesin giling, mesin ayak, mesin pengisi serbuk. Tanggung jawab. Berdasarkan spesifikasi masing-masing alat.
Nama alat, mesin giling, parameter yang dipelihara, ban penggerak. Keterangan setiap pagi sebelum digunakan, itu harus dilakukan pemeliharaan. B. Pelumas oli setiap 1 minggu ditambah. Setiap 6 bulan oli diganti. Pemalu pemukul setiap 1 bulan diganti. Saringan setiap 1 bulan diganti. Mesin ayak, pelumas atau oli atau paselin setiap 1 minggu ditambah. Setiap 3 bulan diganti. Sabuk penggerak setiap 1 bulan diperiksa. Roda gilas setiap 1 bulan diganti. Daun kipas setiap 3 bulan diperiksa atau direposisi. Mesin pengisi serbuk, perawatan mekanik, pemeliharaan, pembersihan sealer, pemberian grease dan oli. Setiap hari dibersihkan dengan sikat tembaga, diberi oli pada bagian engsel penggerak. Pengisian fat seminggu sekali, diisi fat pada bagian yang sudah terpasang fat nipple. B. Perawatan elektronik, kekerasan baut, mur. Setiap hari sebelum digunakan, pembersihan debu setiap hari dibersihkan. Ini program pemeliharaan peralatan yang saya cuplik dari Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Kita kembali. Di sini ada kemudian program pemeliharaan peralatan dalam keadaan aktif. Jadi software, dokumentasi, program pemeliharaan peralatan. Seperti biasa, karena program ini tidak sering berubah, ini kalau kita ingin menambah data seperti apa formnya di buku peraturan kepala badan POM ya. Di sini akan tinggal ngisi saja. Nah, ini suatu contoh yang sudah diisi misalnya seperti ini. Programnya tadi sudah saya bacakan. Di sini dalam bentuk aktifnya yang bisa ditambah, dikurangi, diubah, ya, istilahnya diupdate. Ini kalau ini tampilan yang bisa di-print. Kemudian di bagian ini sengaja dibuat tempat-tempat yang agak kosong untuk paraf atau tanda tangan daripada, misal di sini disusun oleh namanya siapa. Nah, di sini belum ada. Nah, itu kita misalnya update ya. Jadi yang sini, yang misalnya nama kepala pabrik tes gitu, kita update ya. Jadi tinggal update di sini, kita klik. Nah, ini kita namakan saja disusun oleh siapa ya. Misalnya Didi, kita sebut di sini Didi, kemudian diperiksa oleh Mulia ya. Kemudian disetujui oleh kepala pabriknya. Katakanlah Marzuki. Nah, ini udah kita isi nama-namanya, kemudian tinggal disimpan. Nah, ini update data berhasil. Di sini sudah berubah nih. Jadi di sini sudah ada namanya disusun oleh Didi, kemudian diperiksa oleh penyelia namanya Mulia, kemudian disetujui oleh katakanlah di sini kepala pabrik atau direktur. Kemudian kalau kita lihat di sini tidak lagi ada tes-tes seperti tadi. Ini bisa ditandatangan oleh si Didi, Mulia, Marzuki. Ini merupakan dokumen resmi ya, yang dimungkinkan oleh peraturan Badan POM. Kita balik.
Kita lanjutkan dengan catatan pemeliharaan peralatan. Nah, ini catatan dalam bentuk PDF yang saya cuplik dari Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020 seperti ini. Jadi catatan pemeliharaan peralatan, ini nama perusahaan, di sini diulang misalnya nama timbangannya 10 kg, mereknya DEP tipe 01. Contoh saja, disanakan sesuai dengan protap. Di sini ditulis nomor protap. Kemudian tanggalnya, tanggal protap itu, nama alatnya, misalnya di sini ada nama alat, timbangan 10 kg, nomornya 123, ditulisnya tipenya DEP tipe 01, mereknya merek DEP tipe 01, ruangan produksi 1. Nah, ini suatu contoh catatannya yang ditulis di sini bahwa nomor 1, jenis pekerjaan pembersihan dengan lap basah. Yang melaksanakan, misalnya di sini tulisnya HB, mulai tanggal 10 bulan Januari, jamnya 0,88, selesai tanggal 10 Januari, jamnya 0,815. Jadi 15 menit dia kerja oleh HB. Nah, di sini pemeriksaan oleh HB sendiri. Yang meriksa juga dia, maksudnya mungkin atasannya lah, di sini ada keterangan. Nah, ini catatan-catatan secara manual itu lebih baik juga dibuat bentuk aktifnya dalam bentuk software dokumentasi atau bis digitalnya. Jadi catatan pemeliharaan peralatan dalam bentuk ini. Seperti biasa di sini, karena catatan itu akan menjadi banyak, pekerjaannya, datanya menjadi banyak sekali, ya mungkin puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Maka itu tidak mungkin, sulit sekali dikerjakan dengan hard paper atau cetakan, dan penyimpanannya juga memakan tempat, pencariannya susah, makanya kita buat seperti ini. Nah, di sini saya berikan contoh bagaimana catatan yang dilakukan dengan menerapkan software ini. Di sini jumlah data misalnya cuma 2. Nah, ini kodenya, karena catat banyak, kodenya dibuat otomatis. Di sini ada 2. Nah, kalau kita nambah data, kodenya akan otomatis bertambah. 003. Nah, ini tinggal diisi. Kalau sudah lengkap diisi, misalnya di sini, seperti tadi, timbangannya apa, mereknya apa, di nomor protapnya, tanggal protapnya diketik, nama alatnya apa, ini ada pilihan-pilihan yang alatnya bisa, ini nih timbangan ya, 10 kg, 20 kg, 30 gram, 40, 50, dan seterusnya, tipe mereknya apa, di mana ruangannya, ya. Kemudian nomor datanya sama nih. Nomor serinya, pemeliharaannya, pekerjaannya, oleh tanggal, jam, dan sekian. Tinggal diisi, kemudian kalau perlu disimpan. Dan ini dirancang tidak boleh ada yang kosong. Kalaupun ada, ditambah strip ya. Kalau misalnya gitu, dia tidak akan mau nyimpan, kita akan menjadi pertama. Akan ditanyakan oleh sistem. Ini misalnya kita coba disimpan. Sistem akan bertanya, kolom ini harus diisi, agar diisi. Seperti itu. Jadi tidak bisa disimpan. Di sini ada notifikasi kolom masih kosong agar diisi. Nah, kita kembali tadi catatan pemeliharaan peralatan. Nah, ini kita buka misalnya contoh catatan yang pertama, catatan pemeliharaan peralatan. Ini seperti ini. Di sini masih dilaksanakan sesuai protap nomor sekian, masih dikosongin karena datanya
perlu dilihat kembali di sana ya, belum ada datanya. Seperti ini kemudian ini dapat di print kalau misalnya diperlukan. Kita kembali ke list. Seperti biasa kalau edit ya seperti ini. Ini tinggal diedit kalau misalnya ada data nomor protap misalnya seperti ini, kita ketik di sini nomor protapnya, kemudian tanggal berlakunya kapan mulai berlaku. Kita kembali di sini seperti biasa kalau kita misalnya ingin tahu cari nama alat timbangnya itu, misalnya yang tipe 01 atau tipe 02, atau nama alatnya timbangan 10 kg, mereknya apa misalnya ya. Kalau mencari merek misalnya di sini ya, ini mereknya DEP ya, kita balik kita ketik 02 di sini ya. Ini akan muncul yang mereknya yang dengan kode dokumen 02. Di sini mereknya DEP tipe 02 ya. Dan seterusnya datanya akan muncul di sini untuk satu dokumen ini. Dokumen pemeliharaan peralatan timbangan 20 kg kayak ini. Kita kembali. Ya, kita ingin tahu siapa saja yang melakukan pemeliharaan di situ. Di sini kita ketik misalnya siapa ya yang ditugaskan, katakanlah di sini ada namanya Ridwan ya, atau Kartika ya. Dia ngerjakan apa saja gitu. Nah, Kartika melakukan pemeliharaan peralatan pada alat tipe 110 timbangan 10 kg. Itu dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari jam 08.31, selesainya juga hari itu juga tanggal 15.34. Kita juga bisa mencari nama alat timbang. Demikianlah catatan ini akan menjadi sangat membantu. Yang penting di sini adalah kita bisa melihat semua dokumen yang diperlukan, tapi satu persatu.